nama saya Muhammad Ridwan dan umur saya sekarang sudah menginjak 21 tahun. Mimpi besar itu nggak bisa dicapai tanpa usaha kan, karena ya saya berasal dari desa untuk belajar ke luar negeri secara mandiri. Oleh karena itu guru saya menyarankan untuk mencari beasiswa. Udah orang tua sih, restu itu penting. Kata orang Madura itu, mau tak ada ring tuan tak ada beun. Jangan kesampingkan orang tua, gitulah intinya. 1 semester di Cina, bahagia. Itu liburan Tongtian, itu saya ingat bener. Tongtian itu kalau artinya itu liburan musim dingin. Itu turun salju. Itu pertama kali momen saya ingin menangis, terharu. Wih, salju, waduh. Saya telepon orang tua, ibu, bapak, salju. Tidak menjelang begitu lama, saya diterpa oleh corona. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang, nyampe Indonesia. Terus ada kabar dari Cina bahwa kita mengadakan kuliah daring. Waduh, apalagi nih kata saya. Dan daring ini juga pertama kali bagi saya. Nggak pernah merasakan daring seperti ini. Pressure-nya begitu kuat menurut saya. Yang ini yang benar-benar membantu saya sampai sekarang ini perpus. Perpus desa ini pengaruhnya banyak bagi saya. Akhirnya saya ngobrol dengan kepala perpus yang namanya Pak Sarif. Ngobrol banyak, Pak. Saya nanya, boleh nggak saya kuliah di sini? Kebetulan perpus desa itu menyediakan wifi gratis untuk pembelajaran online. Intinya untuk kebutuhan masyarakat lah, kurang lebihnya seperti itu. Saya biaya print aja, satu buku itu bisa menyentuh 100-150 ribu. Karena pakainya tebel-tebel kan. Saya berterima kasih sekali terhadap Perpus Desa, karena ya bisa dikasih tempat untuk ngeprint gratis lah. Selama di Perpus Desa ada banyak hal yang saya gunakan. Contohnya, jaringan wifi dan internet, itunya pasti. Kedua, komputer. Komputer juga disediakan oleh Perpus Desa. 孙杨江头也松可，枫叶地华就四十，自然加马可摘船，足球也应。 1 semester saya berjalan kuliah di Perpus. Akhirnya saya kepikiran, masa iya saya numpang terus? Apa tanda terima kasih saya terhadap Perpus Desa ini? Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Ilmu yang tidak dipendam sendirian. Intinya berbagi. Akhirnya saya kepikiran, kenapa nggak buka kursusan aja gitu loh. Ya meskipun saya nggak pantas saya jadi guru karena masih status mahasiswa. Dan Perpus Desa sangat mendukung ketika saya berencana, Pak, gimana kalau buka kursusan? Ya udah, saya sediakan. Sejak saat itu dari Perpus Desa sangat bersemangat gitu loh. Sangat benar-benar mengapresiasi untuk bisa membangun generasi kedepannya menjadi lebih baik. Dapat 2 hari, papan 2 datang, bangku 5 datang, langsung didatangkan oleh Pak Sarif. Bener-bener mendukung saya. Awalnya nggak ada papan di sana gitu loh. Whiteboardnya nggak ada pertamanya. Ada. 几点星期几？为什么呢？好的，现在老师要开学的，我们的上课。大家好。老师好。啊，大家觉得今年天气怎么样？天气很冷。为什么很冷？ Aktivitas murid saat ini ya kita sering belajar bareng, belajar tentang kosakata yang pastinya kita belajar yang selalu mendekati kosakata. Seperti kemarin kita belajar kosakata tentang sayuran. Untungnya desa juga memfasilitasi tentang sayuran gitu. Kita langsung turun ke lapangan gitu. Contohnya kemarin anak-anak belajar kosakata baru kan, seperti sayuran cabai. Dalam masa pandemi itu laciao. Itu kita langsung turun ke lapangan. Kita ngeliat lah di lapangan cabai seperti apa gitu. Karena nama anak-anak kan mungkin mereka kurang pengetahuan tentang cabai, tentang terong gitu, dan lain macam sebagainya. Oke, bukan. Untuk kedepannya, kenapa saya ajarkan mereka bahasa dulu? Karena dengan bahasa, saya ingat pepatah Umar bin Ali bin Abi Thalib, untuk menguasai sebuah negara, kuasai dulu bahasanya. Percuma kamu punya skill yang lain, tapi kamu nggak bisa menguasai bahasanya, itu nihil. Jadi kayak orang bisu. Percuma infrastruktur itu besar-besaran, tapi manusianya nggak ada gitu. Dengan bermodal bahasa, mereka bisa lebih percaya diri ke depannya.
Nama saya Syarifuddin, saya Kepala Perpustakaan Desa Sang Juara. Ya, kita bisa memberikan kontribusi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kepercayaan atau mungkin pandangan masyarakat bahwa minat baca itu rendah, apakah kalau kita buka taman baca akan nanti sukses gitu. Alhamdulillah dengan dukungan dari teman-teman para pengurus juga, anak-anak remaja yang sangat antusias saat itu. Dalam waktu tidak sampai sebulan saja jumlah pengunjung yang datang ke pondok baca kita saat itu sudah lebih dari 200 orang, bahkan tiap harinya bisa 30-40 anak. Atas keinginan kuatnya dari seorang Ridwan itu betul-betul bisa kuliah di Cina itu, tapi qadarullah ternyata baru 1 semester ternyata harus balik karena pandemi. Berbagai macam ide, berbagai macam keinginan dari dia, mulai dari bagaimana dia bisa memberikan manfaat lebih kepada pengunjung atau perpus, dengan akhirnya kita selenggarakan sebuah kursus, dari kursus bahasa Inggris sama kursus Mandarin yang sampai sekarang berjalan itu. Dari situlah mulai timbul kembali Mas Ridwan itu untuk usaha kecil-kecilan, bikin kerajin, bikin makanan ringan itu yang sekarang sudah cukup baik, saya kira berjalan dengan kericiknya itu. Dan itu semua dia dapatkan saat dia berada di perpustakaan. Dan itu memang butuh tempat bagaimana dia didengar, bagaimana ada ruang untuk dia bisa ekspresikan. Dan disitulah saya berikan keleluasaan, saya hadirkan perpus untuk dia bisa mengekspresikan apa yang menjadi keinginan dia. Selama sejauh ini ya, saya di perpus, saya sudah menyentuh 3 semester. Dan saya juga dapat suatu hal yang berharga di perpus. Saya mendapatkan istri yang juga masih termasuk pengurus perpus. Dan ya, saya pikir alhamdulillah, saya ucapkan syukur yang sebanyak-banyaknya. Dia menerima segala kekurangan saya, intinya itu. Akhirnya saya memutuskan menikah muda, bisa dibilang menikah muda sih sekarang. Kuliah belum lulus, kerjaan belum ada gitu kan, kalau orang desa gitu kan. Saya juga bisnis keripik sekarang, bisnis makan makanan khas daerah gitu kan sekarang. Meskipun semuanya belum terdaftar, ya bisa bilang terdaftar dari BPOM kan ya. Ya karena berbagai faktor kendala, mungkin karena keuangan yang belum menutupi. Ya mau gimana lagi, saya juga orang kecil kan. Mbak, beli Mbak. Ini sama teh jus. Adik-adik dan generasi muda ke depannya yang melihat ini, saya harapkan tekad kalian, siapa kalian, tidak peduli dari mana asal kalian. Saya juga dari desa, saya juga bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Yang pertama tekad, yang kedua kemauan yang tinggi, kegigihan. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Tepuk semangat. Semangat. Salah satu syarat kampung tangguh itu ada ketahanan pangan yang memang diupayakan oleh warga ya. Nah, kita akhirnya memilih untuk membuat kebun sayur itu, selain menyediakan pangan, sayur dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan oleh warga saat pandemi, terutama saat itu ada beberapa yang karantina, ada beberapa yang akhirnya diisolasi, ya kita ada kebun sayur yang bisa menyokong. Juga kita juga menyediakan untuk tempat edukasi pertanian ya, terutama bagi anak-anak yang mungkin belum tahu seperti apa tanaman tomat, seperti apa tanaman cabai, antara cabai keriting, cabai rawit dan sebagainya. Nah, disitulah keinginan kita sehingga akhirnya kita terwujud membuat sebuah kebun sayur yang berada di belakang perpus itu. Dan alhamdulillah luar biasa perkembangannya, antusias masyarakat juga sangat-sangat tinggi. Ada banyak yang akhirnya mengadopsi itu di rumah-rumah mereka. Beberapa kader posyandu memesan bibit yang ada di kebun sayur untuk mereka tanam di rumahnya sebagai ketahanan pangan keluarga di rumah masing-masing. Kita tidak hanya ingin sekedar itu saja kebun sayur ini, kita ingin bisa lebih luas gitu.
kita ingin bisa lebih, nilai manfaatnya lebih banyak gitu ya. Apalagi untuk menunjang faktor ekonomi masyarakat gitu. Melayani pasar yang ada di desa khususnya dalam menangani bantuan BPNT itu bahkan juga itu sampai kurang gitu ya. Makanya dibutuhkan sarana yang lebih luas. Di buahnya segi 5 itu apa itu? Warna kuning. Kita ingin dari kebun sayur ini nanti selain tetap sarana edukasi bagi para pengunjung perpus, para anak-anak sekolah, para warga yang ingin belajar dan mengetahui tentang bagaimana pertanian, juga menjadi komoditi khas desa yang nanti akan mendatangkan banyak manfaat ekonomi bagi warganya. Dan itu sudah kita siapkan pasarnya yang memang kita bisa kita perkuat ya, bisa kita maksimalkan agar kita bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Memberikan tempat yang nyaman bagi beberapa anak muda yang kalau orang melihatnya mereka itu liar gitu ya, dianggap sebagai anak jalanan atau tidak terlalu diurus sama orang tuanya. Mereka bahkan kalau malam itu sering ngamen kemana-mana itu hanya untuk sekedar bisa beli makanan, minuman, dan rokok bagi yang rokok itu. Nah, kita lewat perpustakaan desa dan juga rumah zakat kita tawarkan kepada mereka apa yang menjadi keinginan dan minat mereka ya. Seni apa yang sekiranya bisa mereka untuk beraktualisasi tapi betul-betul juga mendatangkan kebaikan bagi mereka. Akhirnya muncul kepada satu kegiatan yang berupa namanya seni hadrah itu. Kita sudah sering tampil di beberapa kegiatan hajatan warga, kegiatan pernikahan, kegiatan hitanan dan sebagainya. Bahkan di pengajian-pengajian yang diadakan oleh desa, pasti salah satu daya tarik bagi para warga untuk hadir ke pengajian itu adalah adanya seni hadrah ini. Dan itu menjadi salah satu dampak positif selain tentang kebermanfaatannya pada warga, juga pada mereka para personilnya. Pelecut bagi saya dan teman-teman pengurus, bagaimana kita bisa membuktikan ya bahwa perpustakaan itu betul-betul niat kita secara ikhlas. Pertama memang untuk meningkatkan minat baca masyarakat khususnya anak-anak, juga menjadi pusat kegiatan bagi seluruh warga desa siapapun itu ya. Siapapun itu, sehingga mereka bisa mendapatkan manfaatnya dari sini. Di samping itu juga kita buktikan dengan beberapa prestasi, mulai dari mengikuti lomba perpustakaan di kabupaten sampai kemarin di tingkat provinsi ya. Itu hanya sebagai bonus saja pada kita agar ya kita bisa lebih terarah bagaimana agar kita menjadi semakin baik. Apa yang menjadi keinginan masyarakat di perpus ini kita selalu coba fasilitasi, mereka bisa mengaktualisasikan apa yang menjadi keinginan dari masing-masing mereka. Selama itu masih dalam kegiatan baik, nah kita hadirkan perpustakaan ini untuk menjadi tempat bagi mereka. Harapan saya ke depan, anak-anak perpus ini membantu mengubah pola pikir masyarakat bahwa untuk bercocok tanam tanaman sayur ini tidak harus di lahan yang luas. Jadi mereka bisa memproduksi tanaman sayur di pekarangan yang sempit demi untuk kesejahteraan bersama.